Kenapa tindak pidana sama tapi putusan berbeda? Perkenalkan, saya Tendi Rusandi, NIM 12330300094 dari Program Studi Hukum Tata Negara Siasah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait disparitas putusan hakim di perkara pidana. Disparitas memiliki arti perbedaan. Oleh karena itu, disparitas menjadi kebalikan dari asas hukum secara umum, yaitu adanya persamaan di mata hukum, atau yang sering dikenal dengan equality before the law. Nah, di bidang profesi hakim dalam menjatuhkan putusan, disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara satu perkara dengan satu perkara yang lain. Nah, kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan suatu perkara berbeda dengan perkara yang lain. Nah, kebebasan hakim di Indonesia dijamin dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian, dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam suatu masyarakat. Apabila seorang hakim dalam mengadili suatu kasus konkret tetap memaksakan menerapkan suatu norma yang tidak lagi relevan, maka akan timbul ketidakadilan sebagaimana adagium summum iusumma iniura, undang-undang yang diterapkan secara rigid akan menimbulkan ketidakadilan. Nah, adagium ini muncul berkaitan dengan kepertikaian yang tidak pernah berujung antara tuntutan keadilan dan kepastian hukum. Dengan kemajuan teknologi, kehidupan manusia berkembang pesat dari pola pikir serta gaya hidup manusia yang berkembang pesat. Perkembangan tersebut menyebabkan peningkatan jumlah dan kualitas kejahatan. Nah, salah satu tindak pidana yang mengalami perkembangan adalah pembunuhan. Nah, dilihat dari banyaknya kasus pembunuhan, di sini saya mengambil dua kasus. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh Perry Idam Herniansah yang membunuh dan memutilasi korban Heri Santoso, dan kasus kedua yang dilakukan oleh Fikri yang membunuh dan memutilasi selingkuhannya Diana Sari. Nah, pada akhirnya kedua tersangka dijerat pasal yang sama, yaitu pasal 340 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan berencana membunuh warga negara yang diancam dengan pembunuhan berencana, pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Nah, kasus pertama dengan nomor putusan 1036-B/2008-PN-DPK, setelah terdakwa membunuh dan memotong tubuh korban menjadi 7 bagian. Setelah itu terdakwa langsung memasukkan bagian tubuh korban ke dalam koper dan plastik, kemudian membuangnya di lahan kosong di Jalan Kebagusan. Dalam kasus kedua dengan nomor putusan 44-PID-B/2014-SRP, setelah terdakwa melakukan perbuatan kejam terhadap korban di mana korban adalah selingkuhan terdakwa. Setelah terdakwa membunuh korban, terdakwa Fikri memutilasi korbannya Diana atau Nana menjadi puluhan bagian. Usai memotong bagian tubuh korban, terdakwa langsung melemparkannya ke berbagai tempat. Nah, kemudian putusan dalam perkara nomor 1036-B/2008-PN-DPK yang melibatkan terdakwa Perry Idam Herniansah alias Rian Jombang, hakim memutuskan untuk memberikan hukuman mati berdasarkan ketentuan pasal 340 KUHP. Sedangkan dalam putusan nomor 44-PID-B/2014 terlihat bahwa memberikan hukuman seumur hidup berdasarkan pasal 340 KUHP dan merupakan argumentasi majelis hakim yang mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, dalam konteks ini, hukuman dianggap bukan sebagai bentuk pembelasan semata, melainkan sebagai upaya perlindungan pendidikan dan pengajaran. Hal ini bertujuan agar terdakwa Fikri tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Kemudian, maka dari itu, penyebab perbedaan dalam penjatuhan putusan antara kedua kasus ini dapat ditemukan pada disparitas dalam pemidanaan yang muncul dari perbedaan pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan.
Nah, hal ini mencakup pertimbangan hakim baik secara hukum maupun non-hukum. Dalam putusan nomor 1036 garis miring PID titik B garis miring 2008 garis miring PN titik DPK terhadap terdakwa Peri, dan putusan nomor 44 garis miring PID titik B garis miring 2014 garis miring PN titik SRP terhadap terdakwa Fikri, terdapat perbedaan yang signifikan dalam faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Nah, pada putusan pertama terhadap terdakwa Peri, secara yuridis tidak terdapat faktor-faktor yang meringankan. Bahkan terdakwa mengakui melakukan 10 kali tindak pidana pembunuhan di Jombang, Jawa Timur. Secara faktor psikologis dan pertimbangan non-yuridis, hakim mencatat sifat terdakwa yang agresif dan manipulatif serta adanya potensi agresi dengan kemampuan untuk memanipulasi orang di sekitarnya. Saksi, yaitu orang tua terdakwa, juga menyebutkan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sesaat sejak duduk di bangku SMP dan SMA. Nah, di sisi lain, pada putusan kedua terhadap terdakwa Fikri, faktor-faktor yang meringankan mencakup terdakwa memberikan keterangan tanpa adanya keraguan, tidak memiliki riwayat pidana sebelumnya, memiliki tanggungan keluarga, terutama anak yang masih balita, dan terdakwa melibatkan tekanan batin dari pihak korban sebagai pemicu tindak pidana. Nah, kesimpulannya, kedua kasus ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah bersikap objektif dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Dengan memberikan kewenangan dalam undang-undang, majelis hakim dapat memilih hukuman baik itu pidana mati ataupun pidana seumur hidup sesuai dengan pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang muncul baik secara hukum maupun non-hukum selama proses persidangan berlangsung. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang baik. Terima kasih.